Hai teman-teman, sampai ketemu di video dengan judul obat antioksidan yang paling ideal pada episode kedua. Seperti disebutkan juga pada episode pertama, bahwa kita menyadarin banyak obat-obat suplemen ini dijual ya di pasaran, mengandung antioksidan banyak sekali, dan sering sekali obat-obat suplemen tersebut berkomposisi banyak jenis vitamin dan mineral, lalu mengklaim mempunyai efek antioksidan yang kuat. Bagi orang, keadaan ini akan mempersulit mencari obat suplemen yang khusus berkomposisi atau mengandung molekul antioksidan saja. Sebab bila mana antioksidan digabung dengan berbagai macam vitamin mineral, ini tidak disukai oleh banyak orang, terutama para wanita, remaja, dan ibu-ibu, karena mereka meyakini bila mana mengkonsumsi banyak vitamin dan mineral, maka nafsu makan akan besar sekali dan badan menjadi gemuk. Banyak sih molekul antioksidan ini, tapi yang jadi persoalan bagaimana memilih antioksidan yang efektif dan efisien, serta mudah diperoleh, baik secara alami maupun dalam bentuk suplemen. Yang dalam bentuk suplemen juga mudah didapat dan selalu tersedia di banyak toko, baik toko online maupun toko offline. Dengan antioksidan yang banyak ini, membingungkan bagi ibu-ibu bagaimana menyusun menu makanan yang harus mengandung semua molekul antioksidan tersebut. Nyusunnya bagaimana? Susah. Dan lagian makanan itu menjadi bosan, serta tidak tahu apakah makanan yang disajikan jumlah antioksidannya saling melengkapi dengan obat suplemen yang dikonsumsinya. Dia tidak tahu. Untuk itu perlu tahu. Nah, untuk bisa tahu cara memilihnya, ini Anda harus melihat video ini sampai selesai. Penting video ini dicermatin, kalau perlu diulang-ulang. Simak terus supaya Anda bisa menentukan mana antioksidan yang ideal. Lantas Anda bisa menentukan menu makan yang sederhana bagaimana tapi mengandung antioksidan yang dibutuhkan. Maka perlu tetap mencermatin video ini sampai selesai. Ini ada beberapa contoh obat-obat antioksidan yang digabung dengan beberapa vitamin. Tapi tetap membingungkan Anda, banyak ini di sini. Tetapi Anda harus bisa menentukan pilihannya mana yang baik untuk saya, untuk Anda. Setiap orang berbeda-beda, karena tergantung menu makanan yang dikonsumsi setiap hari. Untuk itu silakan menyimak video ini lebih lanjut. Memang terdapat banyak molekul antioksidan. Ada 11 molekul antioksidan. Nah, di antara 11 ini mana yang harus saya pilih? Apakah mudah didapat? Terus mana yang efektif?
Nah, dalam video ini disimpulkan terdapat 5 molekul antioksidan yang paling ideal. Ideal pengertian di sini adalah yang efektif, efisien, aman ya. Bagi saya, bagi ibu-ibu, bagi teman-teman. Setiap orang berbeda-beda. Maka simak video ini sampai pengertian Anda benar dan lengkap ya, serta komprehensif. Terutama Anda harus tahu mengapa video ini menyimpulkan 5 molekul antioksidan ini yang paling ideal. Mengapa? Nah, untuk itu kita harus belajar lebih dulu mengenal apa itu antioksidan. Pada episode pertama sudah dijelaskan antioksidan itu apa. Kemudian penggolongannya. Sudah disebutkan penggolongannya pada episode pertama adalah antioksidan primer. Sekarang antioksidan sekunder. Apa tugasnya antioksidan sekunder ini? Dia tugasnya adalah menangkap senyawa radikal bebas yang sudah terbentuk. Ya, jadi seakan-akan ada job desk-nya, ada tanggung jawab dan tugas masing-masing antioksidan. Antioksidan yang primer adalah kelompok antioksidan yang bisa dibentuk oleh tubuh sendiri, diproduksi oleh tubuh sendiri. Dia fungsinya mencegah terbentuknya radikal bebas. Nah, antioksidan sekunder itu dia menangkap radikal bebas yang sudah terbentuk. Baik yang sudah merusak tubuh maupun belum, dia akan tangkap ini. Nah, ini kan berarti antioksidan ini sangat penting. Nah, apa itu? Ya ini vitamin E, C, dan beta karoten. Ini penting banget. Penting sekali. Penting betapa vitalnya vitamin E, C, dan beta karoten ini bagi tubuh kita. Kita lihat kelompok ketiga, yaitu antioksidan tertier. Apa fungsinya? Dia memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan karena radikal bebas. Nah, tadi udah disebutkan bila mana antioksidan primer dia mencegah, antioksidan sekunder dia menangkap radikal bebas yang ada. Antioksidan tertier ini memperbaiki kerusakannya. Dia dapat memperbaiki kerusakannya. Nah, yang termasuk antioksidan ini apa? Ini metionin, DNA repair enzim. Jadi enzim protease, transferase, dan lipase. Ini semua ada di dalam tubuh. Ini tugasnya adalah memperbaiki kerusakan sel. Ya, jadi lengkap sudah, dan harus ada suatu kerjasama. Bila tidak, bila jumlah radikal bebasnya kelewat terlalu banyak, maka buat tubuh sendiri akan kewalahan bagaimana memperbaiki kerusakan sel dan jaringan. Kita juga perlu belajar mengenai radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Bagaimana sumbernya? Dari mana asalnya? Nah, ini ada radikal bebas eksogen, yaitu berasal dari luar tubuh, polusi udara, radiasi, zat kimia, asap rokok, bakteri, virus. Ini semua adalah radikal bebas dari luar. Bahaya bukan? Bahaya sekali. Dan juga ada radikal bebas endogen, yaitu radikal bebas yang merupakan hasil metabolik normal dalam tubuh manusia, seperti proses oksidasi makanan,
proses oksidasi, santin, olahraga. Jadi Anda perlu tahu bahwa tubuh sendiri menghasilkan radikal bebas. Setiap proses pencernaan, metabolisme akan menghasilkan radikal bebas. Bahkan saat tubuh menggunakan oksigen, sekitar 1-2% sel-sel akan menjadi rusak dan berubah menjadi radikal bebas. Jadi tubuh sendiri memproduksi radikal bebas. Apakah antioksidan yang diproduksi tubuh jumlahnya cukup untuk menetralisir radikal bebas ini? Ini yang harus dicermati oleh setiap orang. Apa sih efeknya? Kita harus tahu radikal bebas ini. Radikal bebas ini sangat berbahaya karena dia merusak di dalam tubuh kita. Pertama, DNA dirusak. Terus dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini kalau tidak ditanganin lebih lanjut akan dapat menyumbat aliran darah ke jantung, ke otak. Dapat terjadi sumbatan. Kemudian melemahkan daya tahan tubuh. Lah, ini ironis. Bila daya tahan tubuh kita lemah, maka kita mudah terserang, terpapar oleh virus. Kemudian penuaan dini. Nah, ini yang paling ditakutin oleh para remaja dan ibu-ibu. Jangan sampai Anda terlambat. Sudah usia lanjut dan sudah penuaan dini, Anda baru menyesal. Terlambat. Jadi, nah, mulai sekarang perhatikan. Jangan sampai Anda di usia 40 sudah banyak keriput kulit, keriput di sana sini. Sehingga penampilan Anda jadi tidak bagus. Penyakit jantung, lebih-lebih kanker, ini mematikan. Demensia, tubuh menjadi rentan, lebih berisiko terkena katarak. Jadi semakin lama radikal bebas yang tidak mampu dinetralisir oleh antioksidan, endogen maupun eksogen, maka dalam jangka waktu panjang akan memberikan kerusakan organ di mana-mana. Ini perlu dicamkan. Lantas antioksidan itu mempunyai efek apa? Apa saja? Molekulnya apa saja yang mempunyai efek antioksidan? Ini. Molekulnya adalah ini, seperti disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Terdapat 11 molekul. Bagaimana mengatur menu makanan dan minum obat suplemen setiap harinya agar jumlah antioksidannya mampu menetralisir radikal bebas endogen maupun eksogen ini. Maka simak video selanjutnya sampai selesai. Ya, pada episode ketiga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi video bila mana tayang. Dan perlu diketahui bahwa klik subscribe ini gratis. Terima kasih atas kliknya. Sampai jumpa.